Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufal Wafadil Ma'wa dengan NIM 230204680 dari Prodi Ilmu Falak kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam satu semester dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum oleh dosen pengampu Ibu Hajah Siti Rofiah, SHI, SH, MH, MSI. Yang pertama, materi tentang ilmu hukum normatif. Ilmu hukum normatif biasa disebut dengan dogmatika hukum atau ilmu hukum dogmatik. Bisa dikatakan bahwa ilmu hukum normatif adalah bagian dari ilmu hukum yang melihat dan mengkaji hukum dalam perwujudannya sebagai norma-norma hukum, atau bisa disebut dengan ilmu tentang hukum normatif. Ilmu hukum normatif mencakup pada norma-norma hukum baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya seperti putusan-putusan pengadilan. Istilah dan pengertian norma. Istilah norma juga disebut dengan kaidah dari sudut tata bahasa. Istilah norma memiliki arti: A. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat yang dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. B. Aturan, ukuran, atau akidah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma bisa juga dikatakan sebagai patokan atau ukuran yang bersikap atau bertindak. Norma biasanya berisi tentang kehendak yang mengatur perilaku seseorang atau sekelompok orang. Norma hukum dan norma-norma lainnya dalam pergaulan hidup dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keberlakuan norma hukum. Keberlakuan norma hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Keberlakuan norma hukum menurut waktu. Yang kedua, keberlakuan norma hukum menurut tempat. Yang ketiga, keberlakuan norma hukum menurut orang. Dan yang terakhir, keberlakuan norma hukum menurut materi. Selanjutnya, materi tentang pengertian dan macam sistem hukum. Pengertian sistem hukum. Pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan susunan di mana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Sedangkan hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan. Selanjutnya, macam-macam sistem hukum. Sistem hukum sifatnya terbuka dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi sistem lain di luar hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan. Di bawah ini ada beberapa sistem hukum utama di dunia, antara lain sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, sistem hukum Anglo-Saxon, common law, sistem hukum adat, sistem hukum Islam. Selanjutnya, materi tentang sumber hukum, material dan formil. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah asal-usul undang-undang atau aturan mengikat yang memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Istilah sumber hukum kadang-kadang merujuk pada kedaulatan atau pusat otoritas dari mana hukum memperoleh validitasnya. Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum dibuat dan dibentuk. Proses pembuatan hukum dan wujud hukum itu dilihat, diraba, dan dirasa. Dari sumber hukum inilah lahir peraturan-peraturan yang bersifat wajib dan mengikat. Ketika aturan dilanggar, hukuman berat dan nyata dijatuhkan kepada yang melanggar atau pelanggar. Jenis-jenis sumber hukum. Sumber hukum ada 2, yaitu sumber hukum materi dan sumber hukum formal. Konsep dasar hukum. Pengertian konsep-konsep hukum. Konsep diartikan sebagai rancangan, ide, atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dasar atau basic diartikan sebagai asas atau pokok. Ilmu hukum merupakan ilmu yang mengkaji dan menganalisis tidak hanya hukum tapi juga hukum dalam kenyataan. Subjek dan objek hukum.
Subjek hukum. Subjek hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, karena pada subjek hukumlah yang akan melakukan perbuatan hukum dan melaksanakan perbuatan pidana. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Objek hukum dibedakan menurut hukum yang mengaturnya dan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu objek hukum dalam hukum publik, objek hukum dalam hukum pidana, objek hukum dalam hukum perdata. Selanjutnya materi tentang konsep-konsep hukum. Pengertian peristiwa hukum. Pengertian hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan legal event. Peristiwa diartikan sebagai kejadian, hal, perkara, dan sebagainya. Dan peristiwa hukum adalah kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Di samping itu dapat dikemukakan bahwa peristiwa hukum ada 2 jenis, yaitu yang pertama peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu peristiwa hukum terjadi karena akibat perbuatan hukum, misalnya perbuatan surat wasiat atau peristiwa menghilangkan barang. Selanjutnya ada yang kedua, itu peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran seorang bayi atau kematian seseorang. Selanjutnya, hubungan hukum. Hubungan hukum atau disebut juga dengan the law relationship dikonsepkan sebagai ikatan-ikatan atau pertalian yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Dikatakan suatu hubungan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya dasar hukum yang memiliki arti bahwa adanya sesuatu peraturan yang mengatur atau mengikat yang dilakukan oleh subjek hukum. Yang kedua, mengakibatkan terlahirnya peristiwa hukum yang memiliki arti bahwa hubungan hukum yang terjalin di antara subjek hukum yang mengakibatkan suatu peristiwa hukum tertentu. Konsep hubungan hukum dalam definisi ini yaitu dikaitkan dengan akibat hukum. Akibat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Akibat hukum yaitu keputusan yang timbul dalam hukum. Selanjutnya, penyalahgunaan hak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah sesuatu perbuatan yang didasarkan oleh atau atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Penyalahgunaan hak adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam menggunakan haknya yang bertentangan dengan tujuan hukum, tidak memperhatikan kepentingan masyarakat atau hanya untuk menyebabkan kerugian, gangguan, atau cedera pada orang lain. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Perbuatan melawan hukum itu ada 2 jenis, yaitu formil atau perbuatan melawan hukum yang melawan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalam kurung melawan UU. Selanjutnya ada material, perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan masyarakat, kepatutan, kebiasaan, atau ketentuan umum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam bidang hukum, terdapat 3 kategori perbuatan melawan hukum yang meliputi 1. Perbuatan melawan hukum yang disengaja, pasal 1365. Terus 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian, dalam pasal 1366. Selanjutnya yang ketiga, perbuatan melawan hukum akibat kelalaian, dalam pasal 1367. Selanjutnya, materi penemuan hukum dan metodenya.
Pengertian penemuan hukum. Istilah penemuan hukum oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan bahwa apakah tidak lebih tepat istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum. Istilah pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa sengketa atau pelamaran. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Selanjutnya, metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum itu ada dua. Yang pertama, metode penemuan hukum konvensional yang terbagi menjadi 9, yaitu metode subsumtif, terus metode interpretasi menurut bahasa dalam atau gramatikal. Selanjutnya interpretasi teologis atau sosiologis, terus interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, terus interpretasi ekstensif. Yang kedua ada metode konstruksi. Metode ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu argumentum per analogium atau argumentum tentang analogi. Terus ada argumentum a contrario. Terus yang terakhir ada metode penyempitan atau pengkonkretan hukum. Selanjutnya materi tentang pengertian ilmu hukum empiris. Hukum empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek kajiannya. Hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirisal atau kenyataan umum. Hukum empiris berbeda dengan hukum normatif dalam segi penerapannya. Hukum empiris, metodologi penelitian hukum lebih menggunakan pendekatan sosial. Sedangkan jenis-jenis ilmu hukum empiris itu diantaranya ada sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Selanjutnya materi tentang aliran ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum, baik hukum yang berlaku maupun hukum yang seharusnya. Ilmu hukum mencakup aspek-aspek filosofis, sosiologis, historis, dan normatif dari hukum. Kemudian, ilmu hukum juga bersifat dinamis, sehingga muncul dan tercipta macam-macam aliran yang memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami hukum. Aliran ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang, sejarah, budaya, agama, filsafat, dan kepentingan dari para tokohnya. Beberapa macam-macam aliran hukum antara lain, yang pertama aliran hukum alam, aliran hukum utilitarianisme, terus aliran positivisme hukum, aliran sejarah, aliran realisme hukum, aliran sosiologis, dan yang terakhir aliran hukum kritis. Selanjutnya materi tentang budaya hukum. Pada dasarnya hukum itu kan terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lalu apa sih makna budaya hukum? Budaya hukum sebenarnya memiliki makna yang luas dan kompleks dalam pandangan, sikap, serta nilai harapan yang tertuju pada hukum. Secara singkat, dapat dipahami bahwa budaya hukum masyarakat bukan merupakan budaya hukum yang bersifat individual, melainkan budaya hukum yang bersifat kolektif dari sebuah masyarakat yang mewujudkan adanya kesatuan sikap dan perilaku masyarakat. Budaya hukum dapat dibedakan antara lain
yaitu budaya hukum masyarakat tradisional, budaya hukum masyarakat modern, dan budaya hukum masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Selanjutnya, tipenya pun dikelompokkan dalam 3 wujud perilaku kehidupan masyarakat, yakni budaya parokial, budaya subjek, dan budaya partisipan. Lalu apa sih pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum? Yang pertama, digunakan atau tidak digunakannya peranata hukum, ditaati atau diabaikan, hukum tergantung pada budaya hukum yang berlaku pada seseorang dan masyarakatnya. Berfungsi atau tidaknya hukum pun sangat tergantung pada respon pribadi dan masyarakat tersebut. Kedua, apabila penegakan hukum dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum agar berlaku di masyarakat, maka prosesnya akan selalu melibatkan para pembuat peraturan dan penerap sanksi serta masyarakat. Adapun ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terus faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Selanjutnya faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Terus ada faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya pembahasan tentang unifikasi hukum. Menurut Umar Said, unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Unifikasi hukum bersifat sensitif, yaitu hukum-hukum yang mengarah kepada pelaksanaan hukum, kebiasaan yang sangat sulit diunifikasi karena masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Seperti contohnya undang-undang tentang pornografi, yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat di daerah. Selanjutnya, unifikasi hukum di Indonesia adalah upaya untuk menyatukan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya agar setiap orang di Indonesia tahu hukum apa yang berlaku baginya, diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum menjadi lebih mudah dan cepat. Adapun unifikasi hukum di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menyatukan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengeluarkan berbagai undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, terus KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang terakhir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penghambatan unifikasi hukum di Indonesia antara lain itu ada kekuatan tradisi dan agamanya, terus pandangan tradisional tentang kehidupan keluarga, serta pandangan tentang hubungan antar daerah dalam kelompok bangsa. Selanjutnya ada materi tentang pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan dalam sebuah lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, pluralisme hukum tersebut tidak terlepas dari berbagai macam kritik. Di antaranya, pluralisme hukum dinilai tidak memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan. Terus, pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan faktor-faktor struktur sosial, ekonomi, makro yang mempengaruhi terjadinya sentralisasi hukum dan pluralisme hukum. Selain daripada itu, menurut Ricardo Simarmata, kelemahan penting lainnya dari pluralisme hukum adalah pengabaiannya terhadap aspek keadilan. Jadi, banyak kritik tentang pluralisme hukum yang salah satunya mengabaikan aspek keadilan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.